Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Hari Prasetyo. Saya dari kelompok 12, kelas MA 20C08, ingin menyampaikan atau mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan judul Membentuk Penawaran Pasar dengan Merancang dan Mengelola Jasa. Kelompok 12 terdiri dari 1. Gibran Hari Prasetyo dengan NIM 1120105554 dan ada Budiono Pardede dengan NIM 1120105559. Oke, lanjut. Oke, di slide ini kita akan menjelaskan membentuk penawaran pasar dengan merancang dan mengelola jasa. Di sini ada dua penawaran, yaitu ada penawaran individu, ada penawaran pasar. Apa itu penawaran individu? Apa itu penawaran pasar? Lebih lanjutnya kita akan ulas di slide berikutnya. Oke, di slide ini kita akan menjelaskan dan mendetailkan lagi apa itu penawaran individu dan apa itu penawaran pasar. Oke, penawaran individu adalah sebagai jumlah barang yang ditawarkan atau dijual oleh seorang penjual atau produsen saja. Hal ini berarti bahwa hanya ada satu penjual dalam kegiatan menawarkan barang kepada konsumen. Jumlah barang dan tingkat harga yang individu-individu tersebut tawarkan tentu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pembeli hanya melakukan proses penawaran hanya dengan satu penjual saja, meskipun terdapat berbagai barang pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya, apa itu penawaran pasar? Penawaran pasar adalah keseluruhan jumlah barang yang ditawarkan oleh semua penjual yang ada di dalam harga pasar. Penawaran pasar ini juga seringkali disebut sebagai penawaran kolektif yang menjumlahkan seluruh penawaran individu. Dalam suatu pasar, sangat dimungkinkan terdapat banyak penjual dengan jenis barang yang ditawarkan adalah sama. Meskipun demikian, pada jenis barang dan tingkat harga yang sama, individu tersebut menawarkan jumlah barang yang berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan faktor pertimbangan yang melatar belakanginya berbeda antar individu tersebut. Penawaran pasar merangkum jumlah penawaran individu yang berbeda-beda tersebut untuk masing-masing tingkat harga yang ditawarkan. Oke, di slide ini kita akan memberikan contoh penawaran individu dan contoh penawaran pasar. Pertama, penawaran individu, yaitu pada masa menjelang Idul Fitri, Bu Rita membuka toko busana muslim yang menyediakan berbagai jenis pakaian muslim lengkap dengan aksesorisnya. Bu Rita melakukan penawaran busana-busana muslim tersebut kepada para tetangga dan orang di sekitarnya dengan tingkat harga tertentu. Misalnya, satu piece jilbab yang dijual dengan harga Rp25.000, Bu Rita mampu menawarkan hingga 10 piece jilbab. Tindakan dilakukan oleh Bu Rita menunjukkan adanya penawaran individu, yaitu karena hanya ada satu penjual busana muslim dengan tingkat harga yang ia tentukan sendiri, serta ditawarkan kepada konsumen. Kedua, penawaran pasar, yaitu menjelang Idul Fitri, banyak bermunculan toko busana muslim yang menjual berbagai pakaian muslim lengkap dengan aksesorisnya. Kesempatan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh Bu Rita saja, melainkan juga penjual lainnya seperti Bu Rina dan Bu Siti yang juga menawarkan barangnya di bazar Ramadan. Namun, pada tingkat harga tertentu mereka memberikan penawaran yang berbeda-beda.
Oke, di slide ini kita akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yaitu satu, ada harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang pengganti. Ketiga, biaya produksi. Keempat, kemajuan teknologi. Kelima, ada pajak. Keenam, perkiraan harga pada masa depan. Oke, di slide ini kita akan mendetailkan apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nomor satu, harga barang itu sendiri. Harga barang dan jasa akan mempengaruhi tingkat penawaran suatu barang, terutama apalagi dilihat dari sisi penjual. Hal ini terjadi karena adanya hukum penawaran, yaitu apabila harga barang meningkat, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, maka penawaran juga akan turun. Dengan demikian, harga dan penawaran memiliki hubungan yang positif. 2. Harga barang pengganti. Harga barang substitusi atau pengganti adalah faktor yang mempengaruhi permintaan. Dapat dikatakan dengan harga yang rendah dari barang substitusi, maka pastinya orang akan melirik pada barang substitusi tersebut. Berbanding terbalik dengan yang dibahas di atas, semakin meningkat, maka orang tidak akan tertarik ke barang substitusi tersebut. 3. Biaya produksi. Keterkaitan biaya produksi adalah dengan biaya yang dipakai untuk proses produksi, mulai dari membeli bahan baku, biaya bahan penolong, gaji karyawan, dan lain-lain. Jika biaya produksi meningkat dari waktu ke waktu, maka harga barang yang diproduksi pun akan meningkat, sehingga para produsen akan menawarkan barang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan produsen tidak ingin mengalami kerugian. Sebaliknya, apabila biaya produksi turun, produsen pun akan meningkatkan kuantitas produksi, sehingga penawaran juga akan meningkat. 4. Kemajuan teknologi. Jumlah barang yang tersedia juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Dengan teknologi yang modern, maka produsen lebih mudah dalam menghasilkan produknya baik dalam bentuk barang atau jasa. Mesin modern juga akan menurunkan biaya produksi sehingga memudahkan produsen dalam menjual barang dalam jumlah yang relatif banyak. 5. Pajak. Pajak merupakan ketetapan dari pemerintah terhadap suatu produk. Pajak memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya suatu harga. Apabila harga barang tinggi karena pajak yang tinggi, permintaan akan berkurang. Imbasnya, penawaran juga berkurang jumlahnya. 6. Perkiraan harga masa depan. Jumlah penawaran juga dipengaruhi oleh prediksi harga pada masa depan. Apabila suatu perusahaan memperkirakan harga produknya naik, tetapi penghasilan masyarakat tetap, perusahaan bisa menurunkan jumlah barang yang ditawarkan. Oke. Di slide ini kita akan membahas merancang dan mengelola jasa. Apa itu jasa? Jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak ke pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan pemilikan apapun. Merancang dan mengelola jasa. Jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produk fisik. Meskipun demikian, semakin banyak produsen, distributor, dan pengecer yang menyediakan jasa bernilai tambah atau layanan pelanggan yang sangat baik untuk mendiferensiasikan diri mereka. Contoh, dalam sektor pemerintah, jasa militer, jasa kepolisian, jasa Pemdam kebakaran, dalam sektor nirlaba swasta misalnya,
jasa rumah sakit, sektor bisnis, misal jasa bank, jasa hotel, jasa asuransi. Ini karakter jasa. Ada beberapa jenis, yaitu 1. Jenis tak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, tidak dapat dibaui sebelum membelinya. Contohnya, seseorang yang mengalami bedah kosmetik tidak dapat melihat hasilnya sebelum membelinya. Kedua, tak terpisahkan. Jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. Contohnya, seorang tukang cukur tidak dapat memotong rambut tanpa hadir di tempat. Dalam kasus jasa hiburan dan profesional, pembeli sangat tertarik dengan penyedia yang spesifik. Contohnya, sebuah konser bukanlah konser yang sama jika Mariah Carey dibatalkan dan diganti dengan Shania Twain. 3. Bervariasi. Karena kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan dan di mana, kepada siapa, jasa sangat bervariasi. Sifat jasa. Sifat jasa terdiri dari 2 kategori, yaitu industri jasa dan kategori bauran jasa. Industri jasa terdiri dari sektor pemerintah, 2. sektor nirlaba swasta, 3. sektor bisnis, 4. sektor manufaktur, 5. sektor eceran. Lalu, kategori bauran jasa terdiri dari barang berwujud murni, 2. barang berwujud yang disertai jasa, 3. hibrida atau campuran, 4. jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil, 5. jasa murni. Karakteristik jasa yang mencolok terdiri dari beberapa karakter, yaitu 1. tidak berwujud atau intangibility, 2. tidak terpisahkan atau inseparability, 3. bervariasi yaitu atau variability, 4. tidak tahan lama atau perishability. Definisi jasa menurut para ahli. 1. Ada definisi jasa menurut Philip Kotler 2002-486, yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, produksinya dapat dikaitkan atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik. 2. Definisi jasa menurut Fandi Citono 2005-16. Jasa sebagai tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak memiliki kepemilikan sesuatu. Oke, pada dasarnya jasa tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, dapat memberikan kepuasan, serta untuk menghasilkan tersebut mungkin perlu atau tidak perlu juga memerlukan penggunaan benda nyata. Strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. 1. Perubahan hubungan pelanggan, yaitu tingkat laba, pemberdayaan pelanggan, dan production. 2. Pemasaran holistik untuk jasa, yaitu pemasaran eksternal, pemasaran internal, pemasaran interaktif. Bagaimana mengelola mutu kualitas jasa? 1. Menurut tingkat kepentingannya. 2. Keandalan. 3. Daya tangkap. 4. Jaminan. 5. Empati. 6. Benda berwujud. Di slide ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mengelola merek jasa. 1. Mendiferensiasi jasa. Pada industri penerbangan, berbagai perusahaan penerbangan telah memperkenalkan fitur seperti program bioskop, barang kenangan yang dijual,
layanan telepon dari udara ke darat, dan pemberian hadiah atas pelanggan yang sering naik pesawat mereka. 2. Menyusun strategi merek jasa, yaitu 1. Pemilik unsur merek. Nama merek yang mudah diingat menjadi sangat penting. Unsur merek lain, yaitu logo, simbol, karakter, dan slogan juga mampu membangun kesadaran akan merek dan citra merek. Karena produk fisiknya tidak muncul, fasilitas fisik atau rancangan lingkungan, tempat penerimaan tamu, baju seragam, materi bangunan menjadi sangat penting. Lanjut, penetapan dimensi citra atau image. Asosiasi atas organisasi cenderung menjadi asosiasi merek yang sangat penting. Salah satunya, asosiasi yang sangat penting ialah kredibilitas dan persepsi kepakaran, kemampuan dipercaya, dan kepantasan untuk disukai. Lanjut, itu perancangan strategi pemerekan. Jasa juga harus memikirkan penyusunan hierarki merek dan portofolio merek yang memungkinkan positioning dan pembidikan sejumlah segmen pasar yang berbeda-beda. Hilton Hotels memiliki portofolio merek yang meliputi Hilton Garden Inn yang membidik para pelancong bisnis yang berkantong tipis. Merek jasa harus terampil mendiferensiasi dirinya dan menyusun strategi merek yang memadai. Mendiferensi jasa, 1. Dapat berupa fitur yang inovatif. Apa yang diharapkan pelanggan disebut pakai jasa premier. 2. Menambahkan fitur jasa sekunder ke dalam paketannya. 3. Menambahkan unsur manusia guna melawan pesaing bisnis online. Menyusun strategi merek jasa, yaitu 1. Pemilihan unsur merek. 2. Penyusunan dimensi citra. 3. Merancang strategi pemerekan. Mengelola jasa didukung produk. 1. Mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. 2. Strategi jasa purna jual. Strategi jasa purna jual. Untuk memberikan dukungan terbaik, produsen harus mengidentifikasi jasa-jasa yang paling dihargai pelanggan dan kepentingan relatifnya, yaitu strategi. 1. Bauran jasa mencakup jasa pra-penjualan. 2. Jasa pasca penjualan. Cukup sekian dari kelompok 12. Jika presentasi dan penjelasan tadi ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.